Di Indonesia itu ada lebih dari 300 kasus kematian akibat DBD. Bahaya banget sih apalagi buat anak-anak. 3 sampai 4 anak itu bilang mereka pernah kena DBD. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para health people yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Oke, kembali lagi bersama aku Bella yang bakalan nemenin kalian di Healcast seperti episode-episode sebelumnya yang gak kalah keren kayak biasanya nih. Nah, tau gak sih kayak kita tuh hari ini ada episode spesial yang oh my god, kalian harus tahu. 1 gigitan 1000 kekhawatiran, kenali DBD lebih dalam. Oh my god, aku kalau jadi kalian bakal langsung mikir nyamuk-nyamuk di mana-mana gitu kan. Nah, aku juga gitu tadi waktu tahu ada materi kayak gini di hari ini. Oke. Tapi seperti episode-episode sebelumnya nih teman-teman, kita bakalan ditemenin sama narasumber yang gak kalah seru. Apalagi kan minggu kemarin nih, episode kemarin kita udah kedatangan tamu spesial Bapak Jokowi kan ya. Jadi karena kita sekarang ada episode spesial juga, makanya kita juga bakalan bikin kalian ketemu sama tamu-tamu dan juga narasumber spesial yang keren juga, yaitu ada Mbak Salsa dan Mbak Natania. Selamat datang di Healcast nih. Halo Mbak Bella. Halo. Oke, aduh cantik-cantik banget. Aku jadi ini loh, kayak oh my god, ini. Aku juga deg-degan, moderatornya cantik banget dah. Aduh, makasih banget. Tapi oke, silakan duduk di tahta Healcast kita. Silakan nyamankan diri. Aku aja nih rumah sendiri ya, oke? Iya. Oke, nyaman. Sebelum kita bahas tuntas nih, kayak kupas-kupas materi yang sebenarnya orang-orang tuh cukup umum sama DBD, tapi kan kayak gak semua orang tuh tahu lebih dalam, kayak yang udah itu belum tahu kan. Nah, aku mau basa-basi sedikit, boleh kan ya health people? Boleh dong. Oke, aku mau tanya nih, kayak kesibukan apa aja sih, kayak keseharian Mbak Salsa dan juga Mbak Natania di semester 3 gitu. Gimana nih? Coba dulu ya lu ya nih yang mau jawab nih. Coba Mungkin dulu. Salsa dulu ya. Aku dulu boleh. Jadi kesibukan aku di semester 3 ini aku sibuk di BLM. Terus aku juga jadi controlling komite di beberapa kepanitiaan. Wah, orang penting nih guys. Jadi tahun depan lanjut Mbak. Kalau itu stay tune aja ya. Nanti lanjut atau enggak nih? Oke, kalau Mbak Natania nih. Kalau aku sok sibuk aja sih, Mbak. So sibuk. Aku ya sibuk kuliah, terus ada kegiatan di luar kampus juga. Aku ikut volunteer gitu sih. Wah, Keren banget. Itu manajemen waktunya kayaknya jago nih Mbak Natania nih. Oke, nah di semester 3 itu kayaknya ada mata kuliah yang namanya epidemiologi penyakit menular. Nah, betul kan? Nah, di salah satu TM atau salah satu materinya itu kayaknya ada yang namanya kayak kita tuh bahas tentang DBD. Iya, kita pernah bahas itu. Aku nggak bolos soalnya, jadi aku tahu. Nah, dari situ kayaknya cocok banget kan sama materi kita hari ini, yaitu tentang DBD juga. Nah, kita tuh perlu kayaknya sharing dan juga diskusi nih tentang masalah DBD, dan supaya health people yang ada di rumah nih paham dan juga tahu lebih dalam nih tentang DBD. Ya nggak sih? Setuju. Oke. Nah, buat bahas ini, kan sekarang kayak udah musim hujan ya. Iya. Dan kalau kita tahu itu musim hujan itu kayaknya udah banyak banget nyamuk yang lebih berkembang biak gitu loh. Iya, betul banget. Apalagi di Surabaya yang lingkungannya cukup rentan dengan perkembangbiakan dari nyamuk. Nah, kemarin itu aku tuh jadi korban, Mbak. Korban nyamuk-nyamuk itu, dan kayak parno gitu, kayak oh my god, ini berbahaya nggak sih? Karena kan DBD itu kan, aduh, jadi nyamuk ya Mbak ya, dari nyamuk jadi kayak mikir kemana-mana. Nah, aku juga penasaran, health people di rumah juga pasti penasaran nih. Oke, yang pertama aku mau nanya nih, kayak tentang musuh kecil cabai rawit kita itu yang sebenarnya berbahaya. Nah,
dari Mas Salsa deh, aku mau nanya, kayak bisa dijelasin nggak sih kayak sebenarnya demam berdarah denggi itu apa, dan mungkin kayak penyebab, terus kayak gejala-gejalanya itu yang sering muncul kalau kena DBD itu kayak gimana ya? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya DBD itu apa. Jadi DBD itu kan demam berdarah denggi. Jadi dia itu disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi bukan sembarang nyamuk ya guys, cuma nyamuk Aedes aegypti ini yang punya power buat nyebarin virus denggi. Terus nyamuk Aedes aegypti ini tuh dia suka di tempat yang ada genangan airnya, terus di ruangan yang gelap, lembab, terus mungkin juga di tempat-tempat kayak ban bekas, wadah-wadah bekas. Berarti kayak di lingkungan yang kayak gitu lah ya. Iya, betul. Terus untuk ciri khas nyamuk Aedes aegypti sendiri itu dia ukurannya kecil. Ya, kecil. Iya, dia terus berwarna hitam dengan belang putih. Jadi coraknya hitam putih gitu. Oh, cantik sebenarnya. Kayak berbahaya ya. Pasti sering nemuin kan? Iya. Mbak Nat juga. Ya. Ya, oke. Terus buat gejalanya itu kan ada fase awal. Jadi di fase awal itu gejalanya ada kayak demam tinggi, terus sakit kepala yang hebat, nyeri sendi, nyeri otot yang luar biasa sakit gitu. Terus juga bisa mual juga. Nah, yang serem ini guys, waktu masuk di fase kritis. Nah, itu mulai muncul tanda-tanda kayak sakit perut parah, terus muntah-muntah parah, dan bisa sampai demam berat. Itu sampai 38 derajat Celcius. Itu tinggi banget sih. Ya, dan tinggi banget. itu saking tingginya itu bisa menyebabkan kebocoran pembuluh darah dan pendarahan. Jadi harus waspada ya guys. Oh my god. Iya, seru banget. Itu seru banget. Kayak oh my god. Itu apalagi itu kan kayak sebagian orang itu apa ya, kayak tahu kalau dia kena DBD itu sudah parah gitu. Iya, iya kan. Kayak awal-awal tuh kayak dikira ya ini demam biasa, padahal kita tuh seharusnya nggak semeremehkan itu gitu ke demam, apalagi demam itu banyak banget jenisnya yang bisa kayak menuju ke penyakit yang lain-lain gitu loh. Nah, dari hal itu tuh yang udah dijelaskan sama Mbak Salsa, menurut Mbak Natania ini kayak pencegahan yang bisa dilakukan nih supaya kita nggak kena DBD itu gimana sih? Nah, ada nih langkah-langkah yang bisa kita terapin baik bagi individu ataupun keluarga. Sebenarnya sederhana banget tapi bisa secara efektif untuk mencegah terjadinya DBD. Nah, keluarga atau individu itu bisa dengan memeriksa tempat-tempat yang bisa menjadi genangan air, seperti contoh talang air, pot tanaman, atau bahkan wadah-wadah. Nah, cara-caranya gimana sih? Yaitu bisa dengan menerapkan 3M. 3M yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Nah, Oke. untuk menguras ini bisa dengan menguras tempat penampungan air ya pastinya, terus menutup tempat penampungan air juga. Nah, dari hal tersebut untuk poin plusnya itu apa sih? Poin plusnya itu kita bisa dengan menggunakan lotion anti nyamuk atau kelambu, atau bahkan kita bisa nih melihara ikan-ikan pemakan jentik. Atau kalau kalian tahu juga ada tanaman buat mengusir nyamuk juga kan? Oh ada. Ya, ada. Oh ternyata ada. Bener banget. Jadi bisa untuk mencegah gigitan nyamuk tersebut. Oke. Ini pengetahuan baru sih, help people. Udah dengerin Mbak Natania ini harus coba di rumah dan harus dipraktekkan loh ya. Supaya kita terhindar dari BD-BD ini. Oke, ngomongin juga tentang pencegahan yang udah disampaikan sama Mbak Natania, kayak tapi nih kalau misalkan udah terlanjur nih, aduh aku sakit gitu. Nah, sakitnya tuh juga DBD. Nah, itu kayak tindakan darurat apa sih yang harus dilakukan, dan kapan juga nih kayak kita tuh harus ke fasilitas kesehatan gitu. Tindakan darurat itu kita pastinya harus bed rest ya, jadi harus istirahat total, terus minum air minimal 2 liter per hari. Nah, bisa juga dengan mengompres dengan air hangat, atau jika demamnya tinggi kita bisa untuk menggunakan obat pereda demam. Nah, tapi kalau udah sampai 2-3 hari nggak turun atau nggak sembuh-sembuh gitu, nggak sembuh-sembuh, kita bisa membawanya ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut pastinya. Oke. Tuh, help people didengerin, oke? Nah, aku juga penasaran nih, kayak kan kita nih sekarang lagi di Surabaya ya, dan juga nyamuk tuh cukup banyak sebenarnya kayak kalau kita tahu. Nah, dari situ tuh aku jadi penasaran nih, kayak
karena pembahasan kita cukup menarik ya. Jadi aku penasaran kayak gimana sih sebenarnya tren penyakit DBD ini di Indonesia, apalagi kayak khususnya di Surabaya. Oke, aku bantu jawab. Oke, silakan nih Mas Salsa. Oke, jadi kalau kita lihat dari data Kementerian Kesehatan, itu di awal tahun, khususnya di bulan Februari 2024 Tahun ini. ya, di Indonesia itu ada lebih dari 300 kasus kematian akibat DBD. Kematian. Ya, jadi memang kasus DBD di Indonesia itu naik turun setiap tahunnya, tapi angka kematian ini tuh makin meningkat gitu. Tiap tahun itu malah makin meningkat. Iya, kasus kematiannya. Nah, terus untuk kasus DBD-nya di Jawa Timur di awal tahun 2024 ini juga ada lebih dari 3.600 kasus. Bayangin. Itu tinggi banget. Iya kan? Tinggi banget. Iya, tinggi banget. Parah sih itu. Nah, terus khususnya di Surabaya sendiri di periode bulan Januari sampai Februari 2024 itu ada 43 kasus DBD juga. Itu cukup tinggi dan Iya, betul. Jadi meskipun ada penurunan kasus sebanyak 15% daripada tahun sebelumnya, tapi itu kan tetap aja ya jadi masalah besar kan buat kita. Nah, apalagi tuh yang sering kayak rentan terkena DBD itu, yang paling sering kena. iya, itu anak-anak rentang usia 5 sampai 14 tahun. Jadi anak-anak itu lebih mudah terkena gitu ya? Iya. Daripada yang lebih dewasa. Nah itu karena apa nih? Kayak apa sih yang bikin beda gitu? Apa kayak penyebabnya juga apa gitu? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi yang pertama pastinya karena imunitas anak-anak itu belum sekuat orang dewasa. Iya kan, pastinya. Terus yang kedua itu juga bisa dari pengaruh lingkungan. Misal nih rumahnya gelap, lembab, kan pasti ada potensi ya anak-anak itu buat kena DBD. Terus itu lingkungan yang, karena itu lingkungan yang disukai banget sama nyamuk gitu. iya betul. Terus anak-anak itu juga bisa kena di sekolah. Ya mungkin bisa juga pas lagi main sama teman-temannya. Karena nyamuk Aedes aegypti itu bisa terbang sejauh 200 meter. Jadi ada kemungkinan mereka itu kena DBD waktu lagi main. Jauh ya, jadi iya 200 meter. Iya, makanya. Itu bahaya banget sih kalau lagi buat anak-anak. Dan kalau nggak salah tuh sebuah aku itu dia tuh kayak waktu kita masih kecil tuh kayak pernah sampai kena DBD tuh kayak 2 kali gitu. Dan itu di rentang tahun yang sebenarnya pendek gitu loh. Aku juga punya cerita sih, aku boleh cerita nggak ya? Boleh. Iya, jadi bulan Mei 2024 kemarin aku sama temenku itu buat proyek edukasi DBD di salah satu SD di Surabaya. Wah, keren banget nih. Wah, keren banget. Ya, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi waktu kita tanya-tanya, ternyata 3 sampai 4 anak itu bilang mereka pernah kena DBD. Tapi ya sebelum diedukasi tuh mereka kayak nggak tahu DBD itu apa. Paling mereka itu cuma tahu DBD itu karena nyamuk. Iya, jadi selain karena imunitas, pengaruh lingkungan, jadi pengetahuan anak-anak yang masih minim terkait DBD itu juga bisa jadi faktor kenapa anak-anak itu lebih rentan kena DBD. Oke. Kayaknya juga aku kalau masih kecil itu DBD tahu kayak dari nyamuk gitu doang. Iya. Kayak itu sebatas kayak kita taunya kayak sebatas itu aja gitu loh. Nah, berhubungan nih tentang anak-anak yang lebih rentan. Aku mau nanya deh, kayak ini kan harusnya penting banget nih orang tua sama sekolah itu tahu nih. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih peran sekolah dan juga orang tua itu dalam pencegahan DBD apalagi untuk anak-anak mereka gitu? Benar banget, pastinya peran sekolah dan orang tua itu penting banget dalam upaya pencegahan DBD itu sendiri. Nah, untuk peran sekolah ini bisa untuk edukasi kepada siswanya tentang resiko atau pencegahan DBD itu sendiri. Misalnya bisa dengan program pendidikan kesehatan. Nah, itu bisa dengan seperti melaksanakan lomba kebersihan ya. Kalian pernah tidak waktu SD gitu melaksanakan lomba untuk kebersihan kelas? Ada. Kayak mau HUT atau mau Agustusan biasanya. Itu secara nggak langsung udah mengajarkan ke siswa untuk menjaga kebersihan dalam upaya pencegahan DBD itu sendiri. Nah, untuk orang tua itu bisa untuk memperkuat anak dalam pencegahan itu sendiri gitu. Jadi dapat sebagai pembelajaran untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah.
Oke, oke. Apalagi anak-anak tuh atau apa sih namanya, kayak yang suka niru apa perilaku orang yang lebih dewasa gitu. Betul. Benar-benar itu bisa jadi dibiasakan dari kecil gitu ya, kayak jaga kebersihan lingkungan. Oke, ini sebenarnya menarik banget ya. Tapi ini Bu Produser bisa nggak 2 jam gitu. Nggak bisa, tapi ini kayak seru banget. Iya. Oke, karena Bu Produser kita membatasi waktu kita di sini, aku mau nanya satu pertanyaan lagi deh. Boleh. Oke. Sebenarnya ini karena kalau nggak salah tuh di materi di mata kuliah sosiologi antropologi kesehatan waktu semester 2 itu tuh ada yang namanya kita tuh bahas tentang mitos-mitos penyakit, mitos-mitos kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, aku juga mau nanya nih tentang mitos-mitos ataupun fakta yang simpang siur yang ada di masyarakat tentang DBD. Nah, antara Mbak Salsa atau Mbak Natanya nih, siapa yang mau meluruskan nih? Siapa tahu kayak itu bisa jadi info yang penting nih buat masyarakat dan juga health people yang ada di rumah. Oke, aku boleh bantu jawab ya. Iya, jadi emang sih kayak mitos-mitos itu kayak banyak banget tentang DBD dan ternyata mitos-mitos itu nggak benar. Jadi di sini aku mungkin mau kasih 3 contoh mitos-mitos yang sering kita dengar nih. Oke. Health people dengerin Mbak Salsa. Oke. Ya, jadi yang pertama itu seseorang hanya bisa kena DBD sekali seumur hidup. Itu nggak benar ya guys. Karena faktanya seseorang itu bisa kena DBD lebih dari 1 kali karena virus dengue ini punya 4 serotipe yang berbeda. Mungkin itu yang jadi contoh tuh sepupuku tadi yang 2 kali. Iya betul. Oke. Nah, terus yang kedua, semua nyamuk bisa menyebabkan DBD. Itu salah ya. Karena faktanya cuma nyamuk Aedes aegypti betina aja yang bisa nyebarin virus dengue ini. Oke. Terus yang ketiga, Yang terakhir nih. ya gejala DBD mirip dengan flu. Memang sih kayak tumpang tindih gitu gejalanya. Tapi kalau DBD itu bisa sampai menyebabkan kebocoran plasma dan pendarahan seperti yang aku bilang tadi. Seperti itu, Bella. Oke, jadi dicatat ya. Dicatat banget. Kayak apalagi yang tentang flu sama DBD tadi kan tumpang tindih. Nah, itu kayaknya health people dan juga orang-orang yang di rumah itu harus tetap aware lah, kayak waspada gitu. Iya, betul. Oke, aduh udah nggak terasa nih beberapa menit durasi itu nggak cukup nih kalau kita lanjutin ya Mbak. Tapi kayak ini penjelasan dan juga materi dan diskusi yang cukup seru dan juga penting banget, apalagi buat aku dan juga buat health people yang ada di rumah dan juga staff-staff dari Healthcast yang ada di studio. Dan super insightful ya pembahasan kita soal DBD kali ini. So grateful to have learned so much thing about DBD dari narasumber yang cantik dan juga keren ini guys. Dan di Healthcast ini kita bertiga nih, dan juga orang-orang yang ada di studio juga harapannya bisa nambah awareness dari health people yang ada di rumah dan juga orang-orang yang nonton video ini dan juga nonton podcast kita buat lebih waspada dan juga tahu nih langkah yang tepat untuk cegah dan juga tangani DBD. Oke. Nah, buat health people semua, makasih ya udah dengerin dan nemenin kita sampai di penghujung acara dan juga di penghujung podcast Mbak Salsa dan Mbak Natania. Terima kasih juga buat ilmunya yang super keren dan juga super penting banget. Tapi ya semua yang baik itu pasti ada akhirnya kan ya. Aduh, jangan sedih karena walaupun kita harus berpisah di sini hari ini, kita bakal balik lagi nih health people. Kita bakalan bahas topik-topik yang lainnya, topik-topik kesehatan lainnya yang gak kalah keren, gak kalah seru, gak kalah penting nih. Yang pastinya bakalan ditunggu-tunggu sama health people yang ada di rumah. Oke, so stay tuned, stay healthy, and stay with us di Healthcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, health people. Love you.